Saya ke Bu Ade lebih dulu. Bu Ade, jadi sebenarnya ada atau tidak pengawasan yang kontinu dan ketat terhadap jual beli alat kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pandemi? Selamat malam, Mbak. Ya, memang betul bahwa sebenarnya alat kesehatan itu tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, dan yang menjual alat kesehatan itu haruslah penyalur alat kesehatan. Tidak boleh dijual oleh perusahaan yang bukan mendapat sertifikat penyalur alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat kasus di Medan, sebenarnya Kimia Farma ini adalah perusahaan penyalur alat kesehatan dan juga mereka memproduksi juga alat kesehatan. Jadi mereka punya 2 sertifikat untuk produksi dan untuk distribusi. Oke, tapi apakah sebenarnya ada atau tidak pengawasannya dari Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan izin ini? Iya, pengawasan terus kita lakukan secara berkala, baik untuk sarananya maupun untuk produknya. Tapi dalam hal ini yang dilakukan adalah bukan sarananya atau produknya, tapi oknumnya yang melakukan, ya kan? Itu nanti akan dijawab oleh Pak Fikar. Tapi begini, yang jelas yang tadi Bu Ade bilang ada pengawasan secara berkala. Berkala ini seberapa lama, Ibu? Berapa per bulankah, per tribulankah, atau seperti apa? Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini tentunya luas sekali ya. Jadi kami dari pusat bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten kota melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan terus-menerus ya, tidak dibilang sebulan sekali atau seminggu sekali, tetapi pengawasan itu tentunya dilakukan secara berkala dengan melakukan prioritas-prioritas terhadap hal-hal yang riskan. Artinya seperti sekarang. Ini kan alat pandemi kan alat yang digunakan untuk deteksi, ini alat yang riskan ya. Begini. Ada beberapa keberatan dengan penggunaan kata oknum karena seolah-olah memisahkan antara kejahatannya dengan pertanggungjawaban dari institusi yang lebih besarnya. Karena bagaimanapun sedikitnya di situ ada kelalaian pengawasan terhadap bawahannya. Artinya apa? Ada pertanggungjawaban yang diminta oleh masyarakat terhadap Kimia Farma sebagai yang memproduksi alat dan kemudian menggunakan alat itu. Kalau kemudian sudah ada kasus seperti ini, apakah akan ada misalnya hukuman atau sanksi dari Kementerian Kesehatan sebagai yang mengeluarkan izin terhadap Kimia Farma? Pasti, kita sudah memanggil Kimia Farma dan akan segera melakukan tindak lanjut atas kejadian hal ini. Kita tentu akan mereview kembali izin-izin yang sudah kita berikan kepada Kimia Farma. Pertemuan itu akan dilakukan kapan, Ibu? Sesegera mungkin, Pak. Sekarang sudah berproses. Pak Fikar? Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan soal kasus ini, Pak Fikar? Ini kan yang selalu dibilang adalah adanya oknum begitu. Murni sebagai pribadi, seolah-olah seperti itu. Tapi kan ada juga kelalaian perusahaan dalam pengawasan penggunaan oleh para personelnya. Bagaimanapun ketika kasus ini terbongkar, mereka adalah personel pegawai dari Kimia Farma. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, yang pertama kan adalah tidak semua perusahaan atau tidak semua pihak bisa melakukan operasi atau pelayanan tes antigen di setiap bandara. Karena seperti tadi disebutkan oleh Ibu, hanya perusahaan tertentu yang mendapat penunjukan dari Kementerian Kesehatan. Gitu. Artinya, di balik kepenunjukan itu juga ada tanggung jawab sebenarnya. Ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah ketika ada penyelewengan atau ketika ada pelanggaran, ya, maka sebenarnya yang secara menyeluruh bertanggung jawab adalah perusahaan, gitu ya, perusahaan yang ditunjuk, gitu, ya, bahwa ada oknum-oknum dari perusahaan itu menyalahgunakan dengan menggunakan 2 kali alat yang seharusnya hanya dimanfaatkan 1 kali, ya, maka itu sebenarnya tanggung jawab dari korporasi atau perusahaan yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah pimpinannya. Gitu. Nah, bahwa dalam perspektif pidana, ya, dalam perspektif pidana adalah pelaku langsungnya yang bisa diproses, gitu ya. Itu oke. Tetapi tanggung jawab umpamanya kalau itu kemudian menimbulkan bahaya, menimbulkan
kerugian di masyarakat gitu ya, itu tidak melepaskan tanggung jawab dari atasan dari oknum yang melakukan penyelewengan itu. Nah itu secara pidana seperti itu gitu. Nah kalau dilihat undang-undang kesehatan, umpamanya Ibu ini pasti lebih tahu ya, undang-undang kesehatan nomor 6 tahun 2018 itu ada di pasal 196 itu jelas gitu ya. Jelas menyebutkan bahwa di dalam pelayanan kesehatan itu ya dilarang menggunakan alat-alat atau produksi ya yang tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan yang dikehendaki dalam produk itu gitu. Nah itu yang jika tidak memenuhi nggak main-main, ancamannya 10 tahun. Artinya ketika orang dikenakan pasal itu dia bisa langsung ditahan sebenarnya. Bisa seperti itu. Bahkan ada dendanya juga 1 miliar ya, maksimal 1 miliar. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya itu sudah diantisipasi oleh pembuat undang-undang juga. Tentu saja Kementerian Kesehatan pasti terlibat ketika membuat undang-undang itu. Nah, karena itu kemudian ada pasal yang secara detail mengatur itu, gitu, mengatur tentang penyalahgunaan penggunaan alat kesehatan yang tidak semestinya dipakai. Pak Fikar, tadi yang disampaikan oleh Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik adalah bahwa orang-orang ini sudah melanggar SOP begitu. Jadi yang digarisbawahi adalah SOP-nya. Apakah menurut Anda pernyataan ini sudah memadai untuk memberikan efek jera atau belum? Akan dijawab oleh Pak Fikar sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami, Sapa Indonesia akan segera kembali. Pak Fikar, tadi dalam berita pengantar, Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik menggarisbawahi soal bahwa apa yang dilakukan oleh para petugas ini sudah melanggar SOP dari Kimia Farma sendiri. Tapi apakah kalau misalkan menggunakan pendekatan SOP ini memadai, Pak, untuk level kejahatan yang bukan hanya merugikan, membahayakan puluhan ribu orang? Jadi dalam perspektif pidana begini. Meskipun yang diproses gitu atau yang bertanggung jawab itu adalah pelaku langsungnya, gitu ya. Tetapi apakah pelaku langsung ini kan juga pelaku langsung ketika melaksanakan itu dia mendapat mandat dari atasannya. Artinya itu tugasnya gitu, tugas yang diberikan oleh atasan. Nah karena itu juga melekat pengawasan gitu. Ya, pola relasinya adalah pengawasannya itu. Sejauh mana atasan mengawasi bawahan pelaksana tugas itu ya dilakukan gitu. Nah kalau itu dilakukan sudah dengan ketat, sudah dengan baik, ya artinya kalaupun terjadi penyimpangan maka tanggung jawab ada pada pelakunya, gitu, ada pada pelaku langsung. Tetapi ketika ada bukti umpamanya pengawasan itu tidak dilaksanakan dengan baik, gitu ya, kan ada di dalam aturannya kan pasti ada pengawasan yang indikator pengawasannya apa. Umpamanya dia di absen, umpamanya dia barang yang akan dia lakukan juga diperiksa dulu dan sebagainya, ada berita acaranya, kan ada maksud saya ada hal-hal yang aturan yang detail seperti itu. Gitu. Apakah itu sudah dilaksanakan? Kalau itu tidak terjadi, artinya ketika orang mau bertugas di bandara dia ambil barang sembarangan, umpamanya tidak dikontrol, tidak itu kan kemungkinan terjadinya penyelewengan gitu. Betul. Ya menggunakan 2 kali segala. Artinya apa? Artinya tidak ada pengawasan. Menurut saya ini kan barang yang digunakan yang berpengaruh pada, kalau tidak benar itu berpengaruh pada keselamatan jiwa manusia gitu. Nah karena itu pengawasannya harus lebih ketat. Seharusnya seperti itu. Bu Ade begini, ini kan kejadiannya di salah satu bandara paling besar di Indonesia. Setelah adanya kasus ini di Bandara Kuala Namu ini yang diinginkan masyarakat pengguna tes antigen ini adalah jaminan bahwa di bandara-bandara lain tidak akan terjadi hal yang sama atau selama ini tidak terjadi hal yang sama. Bagaimana caranya Kementerian Kesehatan memastikan atau meyakinkan masyarakat bahwa hal ini hanya ada di Kuala Namu dan tidak akan terjadi lagi? Kami tentu dari Kementerian Kesehatan akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan antigen ini, tetapi kami juga menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat ini lebih hati-hati dan lebih memperhatikan ketika mereka dilakukan tes antigen. Tes antigen ini dilakukan oleh alat yang steril dan tentunya sekali pakai ya. Oleh karena itu
kami menghimbau kepada masyarakat kalau mereka akan dilakukan tes antigen, mereka harus meminta kepada petugas yang melaksanakannya untuk merobek alat itu, membuka alat antigen itu di depannya masyarakat, di depan yang akan dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Begini, ini kan untuk bandara. Apalagi kalau dilihat labelnya Kimia Farma punya BUMN, saya yakin pasti banyak masyarakat yang pasti yakin karena ini punya pemerintah, karena ini punya negara, sehingga pasti banyak yang lebih memilih untuk dites di Kimia Farma dibandingkan di klinik-klinik lain misalnya. Tapi begini, kalau kemudian di Bandara Kuala Namu saja terjadi seperti ini oleh sebuah BUMN yang besar begitu, bagaimana dengan pengawasan di klinik-klinik kecil di daerah misalnya? Kita nggak bisa bilang seperti itu ya, gitu ya. Jadi saya juga nggak bisa bilang, oh kalau Kimia Farma seperti itu berarti yang lain juga lebih atau sama seperti itu. Ya, kita nggak bisa justru sekarang pertanyaannya adalah pengawasannya supaya itu tidak terjadi lagi kan? Iya, betul. Itu yang akan kita perketat. Tentunya ini adalah PR dari Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan antigen di seluruh lokasi. Adakah pihak-pihak yang kemudian diajak bekerja sama untuk mengawasi ini, Bu Ade? Iya, kita tentu akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat dan kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Oke, jadi yang diharapkan masyarakat tentu adalah seluruh aparatur negara memastikan bahwa kasus ini kasus terakhir begitu ya. Pak Fikar, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, harus ada jaminan keselamatan bahwa kan gini, ada pola relasi yang tidak seimbang kan. Masyarakat nggak tahu itu baru atau bekas gitu. Betul. Ya kan? Nah, karena itu kalau menurut saya harus ada satu pihak yang memastikan gitu, yang mengawasi bahwa itu memang alatnya baru semua gitu, bukan bekas atau bukan bekas pakai dan sebagainya. Itu yang penting kalau menurut saya itu. Jadi sebelum beroperasi di bandara, mestinya ada dulu deteksi atau pemeriksaan terhadap alat-alat itu. Gitu. Nah itu yang nomor satu kalau menurut saya pengawasan yang paling ketat itu seperti itu. Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat supaya masyarakat juga lebih percaya kembali gitu bahwa tidak akan dites oleh alat yang bekas dan berbahaya. Takutnya ini mencederai kepercayaan masyarakat sehingga malas untuk dites, itu jauh lebih bahaya lagi ya. Pak Fikar, pertanyaan terakhir, ini kan kasusnya masih bergulir, polisi pasti punya pertimbangan-pertimbangan sendiri untuk kemudian menyusun pasal-pasal yang akan dikenakan kepada para pelaku ini. Tapi kalau dari perspektif Anda sebagai ahli hukum, kira-kira hukuman apa yang pantas, pasal dari undang-undang apa saja yang bisa dikenakan? Ya, yang pertama soal Undang-Undang Kesehatan itu jelas. Ya, ada pasal 196 yang menyatakan bahwa ada larangan memproduksi dan menggunakan sediaan farmasi atau alat-alat kesehatan yang tidak seperti mutu yang sudah diharuskan gitu ya. Nah, karena itu ancamannya tinggi 10 tahun gitu. Artinya ini sebenarnya pasal menunjuk pada peristiwa itu ada penggunaan barang yang secara secara kualitas itu tidak sangat kurang gitu, sehingga membahayakan kesehatan manusia. Karena bagaimanapun juga apakah itu tes atau apapun yang berkaitan dengan kesehatan itu langsung berkaitan dengan nyawa manusia. Karena itu kehati-hatian harus sangat diperhatikan, harus jadi nomor satu gitu. Dan itu satu. Yang kedua, kalau ada penyimpangan, saya kira harus tegas juga hukumnya, harus langsung diproses. Ini ada kok ancamannya 10 tahun di Undang-Undang Kesehatan. Jadi sebenarnya polisi bisa langsung memproses kalau menurut saya. Oke. Bu Ade, saya bayangkan pasti saat ini berkoordinasi terus dengan pihak kepolisian ya untuk mengawal kasus ini ya? Iya, betul Mbak. Oke, saya doakan semoga pengawasannya setelah ini jauh lebih baik lagi. Saya tahu Bu Ade tugasnya jadi semakin berat, ada pandemi, kemudian ada kasus yang seperti ini. Kita harapkan semoga teman-teman dari Kementerian Kesehatan sukses untuk melakukan pengawasan yang jauh lebih ketat lagi demi keselamatan masyarakat Indonesia. Bu Ade terima kasih, Pak Fikar terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi lain waktu.